Alhamdulillah selalu bersama kita Romo Kiai Haji Mahya Abu Heri, Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Adi Sunaryo, juga ada Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi dari Tangerang. Dan yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Adalah kebahagiaan bagi saya untuk diberi kesempatan malam ini untuk berkhidmat ya, menyumbang dalam manaqib online ketika pada saat Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri menjadi pemangku hajat. Juga untuk ibunda kita semua yang kita sayangi, Komandan Manaqib Online Internasional Bunda Haya Sukmono bersama tim beliau yang luar biasa bekerja bersama Ibu Dwi Kartikawati, Mas David Wakwena, Ibu Sari dan Profesor Haji Priyatno, dan juga petugas manaqib. Dan untuk kita semua, semoga dengan berkah Manaqib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bapak Ibu ikhwan akhwat semuanya, malam ini izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai kurban ya, meskipun ini sudah lewat hari seminggu Idul Adha, hari Jumat yang lalu, tetapi saya kira makna kurban itu masih sangat relevan, apalagi kita dalam thariqah ini gitu ya, makna, misi, dan sesungguhnya praktik kurban itu terus melekat dalam tindakan kita, dalam amaliyah kita. Jadi mungkin kita perlu menyadari adanya perbedaan antara kurban pratorikoh atau di luar torikoh dengan korban ketika kita ada di dalam torikoh gitu ya, atau mungkin bisa disebut sebagai kurban syariah syar'inya dan kurban secara hakiki. Nah, kalau kurban secara syariah atau yang di luar torikoh pada umumnya ya, dia hanya dilaksanakan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban, yaitu seekor kambing, sapi, unta, atau bahkan kerbau ya. Di daerah tertentu di Kudus misalkan yang dipotong adalah kerbau. Kemudian dengan maksud sebagai simbol pengorbanan harta kepemilikan dari si sohibul kurban. Nah, tetapi di dalam thariqah kita diajarkan sesungguhnya kurban tidak hanya berhenti dalam pelaksanaan Idul Adha saja, dan bukan dalam bentuk penyembelihan hewan kurban aja, tetapi sesungguhnya secara simbolik ada penyembelihan mungkin kalau istilah kita pakai ya, hal-hal lain yang perlu kita kurbankan dalam rangka taat kepada Allah gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari makna harfiah kurban itu sendiri ya. Di dalam secara etimologi ini saya baru mempelajari juga ternyata bahwa kurban secara bahasa itu artinya dekat atau mendekatkan gitu ya. Artinya di dalam tindakan kurban, kedekatan ini bisa kita pahami sebagai sebuah niatan, tindakan untuk mendekatkan diri atau menjadi dekat kepada Allah, dan juga bisa kita lihat sebagai satu upaya atau proses yang mungkin proses itu tidak bisa kita laksanakan sekali dua kali, tapi terus menerus, karena proses mendekatkan diri pada Allah itu adalah proses yang panjang ya. Dan kita di thariqah ini sangat yakin bahwa syarat nomor satu yang harus kita lakukan dalam pendekatan itu ya menerima talqin zikir. Itu adalah syarat fundamental. Tanpa talqin tidak mungkin kedekatan itu dicapai. Artinya kurban yang secara hakiki itu tidak mungkin juga kalau tidak kita laksanakan atau tidak dilakukan dalam dalam rangka ya pasca penerimaan talqin zikir itu. Jadi minggu lalu, hari Sabtu lalu, kita telah membahas
mengenai bahwa kurban adalah sesuatu yang sesungguhnya sering kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita anggap lebih tinggi atau lebih baik ya. Kita berkorban waktu, mengorban harta, tenaga, mengorbankan bahkan emosi untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan, dan itu bisa apa aja ya, untuk mencapai atau memperoleh pemasukan, income, misalkan rezeki, untuk memperoleh ilmu lebih tinggi, memperoleh jabatan, memperoleh karir atau gelar, misalkan. Ada banyak hal yang kita korbankan, dan semakin tinggi cita-cita kita, semakin besar, semakin agung tujuan yang kita ingin capai, maka kebutuhan untuk kurban itu juga semakin tinggi gitu ya, artinya semakin besar. Nah, contoh tauladan yang diberikan dalam kisah legenda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan putra beliau, bisa bilang adalah contoh yang mungkin bisa bilang ekstrim, atau mungkin tidak ekstrim dalam artian yang satu bentuk yang paling agung gitu ya. Bagaimana seorang ayah itu, dan dalam hal ini sebenarnya dua-duanya ya, seorang ayah dan putranya itu merefleksikan hubungan mereka berdua karena kecintaan, dan hubungan mereka dengan Khaliknya, dan mengevaluasi mana yang lebih tinggi gitu ya. Dan kedua-duanya itu dalam kisah di dalam Al-Quran seolah sangat yakin tidak mengalami kesulitan yang complicated begitu untuk menentukan bahwa apa yang mereka lakukan, mengorbankan demi ketaatan dan kesabaran kepada Allah, itu lebih utama, lebih tinggi. Nah, di banyak contoh saya kira kita juga melihat orang-orang yang rela mengikhlaskan atau mengorbankan bahkan dirinya, nyawanya sendiri, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ya, misalkan kalau kita mendengar kisah-kisah perjuangan masa lalu negeri ini gitu ya, para pahlawan di negeri ini rela meresikokan hidupnya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, itu adalah juga bentuk pengorbanan dalam tingkat yang sangat ekstrim atau sangat mulia dalam hal itu. Nah, poinnya adalah kedekatan, mendekatkan diri kepada tujuan. Kalau tujuan kita di sini kepada Allah, maka kita melihat hal-hal yang bagaimana itu bisa capai dengan pendekatan, dengan kurban. Nah, salah satu hal yang saya kira sangat penting di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah adanya semacam evaluasi begitu ya. Background dari kisah Nabi Ibrahim ini kan, beliau begitu menginginkan seorang keturunan dan seorang putra, dan ketika diberikan oleh Allah berupa Nabi Ismail, beliau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada putranya. Dan kecintaan itu bisa kita duga tumbuh dalam konteks di mana ada peluang atau ada resiko menjadi pesaing begitu ya, atau mengaburkan atau membelokkan orientasi ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Sehingga ada dialog antara Nabi Ibrahim, dan jadi kisah ini bisa kita lihat sesungguhnya ketika belum punya putra, belum punya anak ya, ketaatan Nabi Ibrahim sudah terbukti gitu ya, dengan kisah-kisah beliau melawan Namrud, melawan ayah beliau sendiri gitu ya, dan rela dibakar misalkan demi mempertahankan keyakinannya. Artinya lawannya jelas gitu ya, orang-orang kafir yang menentang keyakinan wilayah Allah misalkan. Tetapi ini ketika muncul atau beliau dianugerahin putra, nah muncul perasaan yang mungkin bukan negatif ya kepada orang lain, tapi sangat positif ya kepada putranya sendiri ya, sangat sayang, sangat cinta, sehingga dia seolah menjadi semacam sesuatu yang lain yang bisa mengaburkan atau membelokkan atau bahkan mengurangi ya ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah. Dan kisah ini menunjukkan betapa satu tindakan yang sangat disiplin, sangat strict
sangat, kalau dalam bahasa kita mungkin sangat kacamata kuda gitu ya, dengan menguji benar nggak sih kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya ini menghalangi ketaatan beliau kepada Allah gitu ya. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita kalau dihadapkan dengan cobaan yang sifatnya negatif, dengan tantangan, dengan perlawanan, itu kita mudah mensikapinya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan cobaan yang sifatnya positif ya, dengan rasa sayang, kepemilikan, dengan kelebihan, itu lebih sulit dihadapi. Nah, ini di dalam Al-Quran juga nanti kita kutip, misalkan di dalam surat At-Taghabun ya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan sisi Allah lah pahala yang lebih besar. Nah, ini artinya cobaan bisa berarti dalam konteks dia menciptakan tantangan kesabaran, atau keluarga dan harta menciptakan tantangan kesukaan kita kepada harta dan anak tersebut sehingga melalaikan. Nah, yang saya kira sangat penting di dalam kisah Nabi Ibrahim ini adalah tindakan beliau, Nabi Ibrahim dan Ismail, itu mengevaluasi relasi antara makhluk gitu ya, katakan begini, antara ayah dengan anak. Bener nggak sih cinta kepada ayah kepada anak ini melebihi cinta makhluk dengan kholiknya, gitu kan? Dan Nabi membuktikan, saya kira yang di sini yang ingin dibuktikan bukan, kalau kita bertanya apakah Allah tidak bisa tahu kira-kira Nabi Ibrahim itu lebih taat pada Allah atau padanya, pasti Allah Maha tahu gitu ya. Nah, pembuktian ini saya kira justru kepada Nabi Ibrahim sendiri ya, bahwa benar nggak sih bahwa beliau itu lebih taat kepada Allah, cintanya lebih besar daripada cintanya, kesukaannya kepada putranya. Nah, saya kira ini sebuah evaluasi untuk Nabi Ibrahim sendiri. Allah nggak butuh evaluasi, Allah Maha tahu, tanpa peristiwa itu Allah sudah tahu gitu ya. Tapi yang perlu tahu dan memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi hubungan ketaatan Nabi Ibrahim dengan Allah, itu ya Nabi Ibrahim sendiri. Dan Allah memberikan ujian berupa lahirnya Ismail alaihissalam. Dan ini artinya kita semua juga dalam thariqah ini memiliki hal-hal atau kepemilikan atau apa saja yang bisa menjadi dalam tanda kutip Ismail kecil gitu ya, baik itu harta, kepemilikan, jabatan, apapun yang menjadi penghalang atau menjadi pembias atau menjadi pembelok atau bahkan penunda gitu ya relasi kita dengan Allah ya. Di kisah ini adalah kisah yang sangat jelas, sangat strict, sangat clear bahwa satu-satunya hubungan antara makhluk dan khalik yang tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar, tidak ada yang lebih tinggi dari itu, tidak ada yang lebih hakiki, adalah hubungan khalik dengan hubungan makhluk dengan khaliknya, ketaatan itu, keimanan, ketakwaan gitu ya. Jadi tidak termasuk hubungan antara makhluk dengan makhluk yang namanya putra atau ayah dengan anak. Nah, kalau kita mengalami situasi seperti itu, ada hal-hal di dalam dunia kita yang kita suka ya, ini kan semuanya mengacu pada yang kita suka, kita cinta, kita eman-eman. Bagaimana itu semua menjadi penghalang kecintaan, ketaatan kita kepada Allah, kepada sebuah hubungan yang lebih hakiki gitu ya. Maka di dalam thariqah ini, kurban yang kita laksanakan adalah mengevaluasi gitu ya, mengidentifikasi hal-hal yang bisa membiaskan atau membelokkan atau menunda atau bahkan mengaburkan ketaatan kita, keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini bisa banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran yang berulang-ulang disebutkan adalah kelarta dan keluarga ya. Misalkan dari surat Al-Taghabun yang saya sebut tadi, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan sisi Allah lah pahala yang besar. Cobaan ini bisa bermacam-macam ya, termasuk tadi cobaan rasa suka. Segala sesuatu yang bisa punya potensi mengalihkan ketaatan dan keimanan kepada Allah itu adalah cobaan, baik sifatnya positif maupun negatif. Kemudian juga di surat Al-Munafikun ya, hai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Lagi ya, diingatkan harta dan anak-anak, sesuatu yang kita suka ya. Kemudian juga di surat Al-Kahfi 46 misalkan ya, dikatakan, Allah mengatakan,
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi di tiga surat ayat ini Allah mengingatkan tentang harta dan anak-anak. Juga di surat An-Nur ayat 37-38 ya, Allah mengingatkan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi bermacam. Ya. Jadi ini adalah dua kategori itu, harta, perniagaan, keluarga. Tapi kalau kita perluas dalam konteks kehidupan kita sekarang ini bisa luas ya. Harta itu bisa yang sifatnya bergerak tidak bergerak, baik itu rumah atau termasuk jabatan, sesuatu yang membuat kita itu merasa cukup, merasa puas, merasa senang, merasa bahagia secara keduniawian juga harta. Jadi ini yang sesungguhnya lebih bahaya daripada hal-hal yang sifatnya mungkin bersifat negatif ya, yang kita tidak pernah tahu. Nah, jadi di dalam hikmat ini saya pribadi ini juga satu refleksi bagi saya pribadi. Kita diminta dalam berkurban secara thorikoh, secara thorikiyah ini untuk selalu mengevaluasi, mengidentifikasi aspek-aspek yang ada pada diri kita, keluarga kita. Apakah memang aspek-aspek itu menjadi penghalang, jadi pembias kita dalam jalan menuju Allah. Nah, ini artinya kita butuh sikap warok ya, sikap warok yang disebutkan juga dalam kitab Fadhil Zuhud, huruf waw, bukan dan ini bukan kebetulan. Artinya kita butuh kehati-hatian, ekstra hati-hati agar apa yang kita miliki, apa yang kita suka, apa yang kita gemari, apa yang kita sayang-sayang itu tidak membiaskan orientasi kita kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim sangat tegas dalam hal ini. Kemudian kalau kita menemukannya, nah itu mau tidak mau harus dikorbankan ya, disembelih ya. Artinya dikorbankan itu bagaimana hal-hal ini, seperti contoh Nabi Ibrahim juga, bukan disingkirkan tapi dialihkan, dibelokkan agar menjadi wasilah, menjadi jalan menuju Allah, menuju rute Allah. Dan ini persis kepada kita, cari harta sebanyak-banyaknya, lakukan tanggung jawab, lakukan peran kita di masyarakat, tapi jadikan semua itu wasilah. Jadikan harta itu hanya ada di tangan kita gitu, jangan di dalam hati. Penting juga gitu ya. Juga masalah keseimbangan misalkan. Saya sering sekali melihat ikhwan-ikhwan yang datang ke Pangarsa Abah untuk tinggal lama di Sinarasa atau beribadah terlalu lama. Saya pribadi juga pernah berkonsultasi pada Pangarsa Abah ketika merasa dorongan zikir itu begitu kuat begitu ya. Kata Pangarsa Abah, stop. Justru ketika rasa nikmat itu terlalu kuat dan kita berzikir itu harus dihentikan. Karena itu akan melalaikan tugas-tugas kita di dunia, tugas sebagai suami, tugas sebagai dosen, tugas dalam masyarakat. Thorikoh ini mengajarkan kita keseimbangan gitu ya. Jadi ini peringatan bagi kita semua, termasuk bagi saya pribadi, apabila sangat penting kita merasakan kenikmatan ibadah itu ya. Itu disampaikan juga dalam kitab Fadhil Zuhud, huruf lam ya, ladzah ya, kenikmatan. Tapi kalau kita terlalu larut dalam kenikmatan itu juga tidak bagus. Karena itu melarutkan tugas kita yang lain dalam dunia. Jadi kita harus seimbang gitu ya. Dan ini berulang-ulang Pangarsa Abah mengatakan gitu ya. Soal guru misalkan ada guru bantu, guru kusuk, dan guru tamtu misalkan. Jadi kita punya peran-peran yang harus dimainkan. Dan sini ada banyak sekali saya lihat ikhwan yang sangat gemar yang melakukan amaliyah dan mungkin agak lalai dengan tugas-tugasnya. Misalkan ada ikhwan-ikhwan yang gemar sekali manakib ya, seminggu 5-6 kali bahkan sehari 4 kali di thorikoh ini, sampai kemudian ya dalam penegak menurut saya sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai suami, atau sebagai punya peran-peran yang lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat dan oleh keluarganya. Jadi ini sudah tidak seimbang sesungguhnya ya. Nah inilah yang artinya bahwa betapa keluarga dan harta itu bagaimana kita sembelih tidak dalam arti disingkirkan atau diabaikan, tapi justru diterima tanggung jawabnya atau dijalani tanggung jawabnya dalam konteks mendekatkan kita kepada Allah sebagai bentuk cobaan itu tadi, sebagai proses bagaimana kita bersabar, bagaimana kita menjalani dinamika
dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan itu selalu banyak tantangan ya. Apalagi kalau udah masuk masalah-masalah yang sifatnya kekuasaan, ini misalkan Ustadz Mulyanto dalam dunia kepolisian itu banyak sekali saya yakin tantangan ya. Nah, dan ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menjaga haibah ya, juga disinggung dalam kitab Fadhailus Haribah, rasa kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan eksistensi Allah, mengagungkan hubungan kita dengan Allah sebagai satu hubungan yang tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa kita tawar, pokoknya itu fokusnya gitu ya. Dan haibah ini juga akan hanya bisa mungkin kalau kita capai, kita merasakan rasa nikmat dalam ibadah itu tadi ya, dalam zikir kita, dalam amalan kita merasakan. Yang saya yakin banyak Bapak Ibu nih dalam thariqah ini cepat sekali begitu talqin merasakan nikmatnya amaliyah itu. Ya, sekedar mengucap bismillah, sekedar membaca salat Bani Hasim, bibir kita, hati kita itu rasanya hampa, kosong gitu ya, kalau tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan salawat, tidak diisi dengan amaliyah. Itu menjadi kayak konsumsi kita, cemilan ya, kalau dalam bahasa Rumi itu kayak cemilan spiritual gitu ya. Salawat, zikir itu membuat lidah kita, mulut kita itu manis rasanya secara ruhiyah, juga hati kita ya. Tapi ini juga bukan menjadi tujuan itu sendiri ya, karena tujuan kita adalah mencapai ketaatan ya. Semuanya zikir juga adalah sarana menuju alat menuju Allah gitu. Baik, saya kira begitu. Jadi kurang lebihnya itulah kurban dalam thariqah, sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan kita memerlukan evaluasi diri, identifikasi diri tentang hal-hal yang kita miliki, kita sayangi, kita eman-eman, kita banggakan, bahkan kita memastikan apakah hal tersebut menjadi penghalang atau menjadi pembelok orientasi kita kepada Allah. Kalau kita menemukannya, mungkin kita perlu buat list. Nah, kita perlu mengorbankannya, artinya mengalihkan, membuat jadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan makna kurban di situ ya, menjadikan dekat, mendekatkan. Jadi jangan malah menjadi penghalang atau penjauh atau penunda. Jadi seperti itu. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Dikarenakan terima kasih Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.